Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Baik, sebelum kita ke materi, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Sajida Naya, semester 5, Prodi PAI. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang toleransi umat beragama. Toleransi umat beragama. Toleransi umat beragama merupakan sikap saling menghormati, menerima perbedaan keyakinan, serta hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Jadi, toleransi tidak hanya berarti membiarkan perbedaan, tetapi juga mencakup upaya aktif untuk memahami keyakinan orang lain dengan rasa empati, menghargai hak asasi manusia, dan menjunjung tinggi kebebasan beragama tanpa adanya paksaan maupun diskriminasi. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi untuk umat beragama dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti saling menghormati saat perayaan hari besar keagamaan, mengikuti dialog antar agama, serta bekerja sama dalam kegiatan sosial. Nah, Indonesia menjadi contoh nyata penerapan toleransi karena masyarakatnya yang multi-religius, mampu hidup rukun, saling membantu, dan menjaga keharmonisan antar umat beragama. Di sini juga, toleransi memberikan banyak manfaat, antara lain terciptanya ketentraman dan keamanan sosial, terjalinnya persaudaraan yang kuat, meningkatkan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, serta terjaganya stabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, toleransi juga memperkaya wawasan budaya dan pemahaman antar individu dalam masyarakat. Namun mewujudkan toleransi bukanlah hal yang mudah, ya teman-teman. Tantangan seperti perbedaan pandangan keagamaan, pengaruh budaya yang eksklusif, penyebaran informasi provokatif di media sosial, serta munculnya kelompok ekstremis seringkali menghambat terciptanya kerukunan. Oleh karena itu, pendidikan dan kesadaran toleransi sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Melalui apa? Melalui peran keluarga, melalui peran sekolah, pemerintah, serta media agar terciptanya masyarakat yang damai, inklusif, dan harmonis secara berkelanjutan. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa.
Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri, lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Jadi, toleransi umat beragama merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan, kedamaian, dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Dengan saling menghormati perbedaan keyakinan, menumbuhkan sikap empati, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kita dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan sejahtera. Toleransi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab bersama demi masa depan yang damai dan bermartabat. Salam toleransi. Baik, saya akan sedikit menyampaikan fakta yang jangan lupa jawab. Pergi ke taman, memetik melati, melatih diri hindari mata. Walau berbeda iman di hati, rasa hormat menyatukan cinta kita bersama. Wassalamualaikum